Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Noviani Terlebis, NPM 1831090272. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial yang diampu oleh Ibu Erin. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Sujono Sukanto. Jadi menurut Sujono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Kemudian menurut Pitirim Asorokin, stratifikasi sosial ialah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Kemudian menurut Max Weber, stratifikasi sosial ialah sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan yang hierarkis menurut dimensi kekuasaan yang privitis dan prestis. Jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial sebagai perbedaan posisi sosial baik individu atau kelompok ke dalam masyarakat. Kemudian unsur-unsur stratifikasi sosial, ini yang pertama ada status, yang kedua ada peran. Jadi status ini adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kemudian status ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ascribed status. Jadi ascribed status ini adalah status yang melekat karena kelahiran. Saya ambil contoh jenis kelamin dan ras. Kemudian asifat status. Jadi asifat status ini adalah status sosial yang diperoleh karena kerja keras sendiri. Saya ambil contoh anak petani yang berusaha keras sehingga ia meraih kesuksesan. Kemudian yang ketiga, assigned status, yaitu status yang dimiliki karena pemberian masyarakat. Contohnya adalah guru. Kemudian unsur stratifikasi sosial yang kedua ada peran. Peran ini merupakan tingkah laku yang sesuai dengan status yang kita miliki. Contohnya, seorang ayah melakukan peran sebagai keluarga, kemudian sebagai pencari nafkah, dan sebagai pelindung untuk keluarganya. Yang ketiga ada dasar dari stratifikasi. Yang pertama ada kekayaan. Jadi masyarakat lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah daripada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan yang kita miliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan. Nah, jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan tinggi, maka akan dibanding lebih hormat, dan berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Kemudian selain dasar, ada sifat dari stratifikasi sosial. Jadi sifat dari stratifikasi sosial ini ada 3. Yang pertama stratifikasi sosial tertutup. Jadi stratifikasi sosial tertutup ini adalah stratifikasi yang tidak memungkinkan seseorang berpindah status, baik dari kelas atas, menengah maupun bawah. Contohnya adalah masyarakat di Bali yang menganut sistem kasta. Kemudian dapat kita ketahui, masyarakat yang menganut sistem kasta di Bali tidak akan pernah melakukan perpindahan status sosial. Kemudian yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka.
Jadi stratifikasi sosial terbuka ini adalah stratifikasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan status. Contohnya, seorang anak petani yang berusaha keras sehingga ia meraih kesuksesan. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Jadi, stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Kemudian sifat dari stratifikasi sosial campuran ini adalah memungkinkan seseorang untuk melakukan perpindahan status. Contohnya, sistem kasta yang ada di Bali berpindah ke kota Medan. Maka, masyarakat Medan tidak memandang berdasarkan kasta yang ia miliki sekarang, tetapi lebih melihat kepada usaha yang dimiliki dalam melakukan suatu pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian penjelasan stratifikasi sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.